Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini sehat semua ya. Ada yang pengen belajar gitu? Iya. Jangan bilang kalau sampai kantongnya yang sehat. Iya. Curhat itu namanya. Ya, sebelum mulai pembelajarannya, cek sampah sekitarnya. Jika ada, silakan diambil, dibuang pada tempat sampah. Aman? Yuk, prosesnya kita dahului. Sudah mulai. Sudah selesai. Muhammad Muzaki, Nadia Ranjana, Rehan, Raffiuddin, Dania, Tawaki, Setia Lumaya, Siti Abdeni, Yani. Ya, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu masih sama dengan tujuan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, siswa dapat menguraikan jenis-jenis dokumen transaksi dan peralatan penyimpanan dokumen transaksi. Kalau kemarin itu sudah dibagi kelompok, kemudian kalian sudah menguraikannya. Kemudian kalau memang nanti ada yang belum jelas atau belum selesai, bisa sambil diselesaikan. Sekarang silakan duduknya disesuaikan dengan kelompok yang kemarin. Tempat duduknya disesuaikan dengan yang kelompok kemarin. Sudah semua? Ya, sebelum kita melanjutkan materi untuk nantinya masing-masing peserta didik presentasi. Jadi untuk memulai materi yang pertemuan kemarin, Ibu ada video. Bisa kalian lihat, kalian pahami dan kalian cermati serta sambil dilengkapi uraian yang kemarin. Jadi sambil mengamati, kalian perhatikan video yang akan kita lihat. Yuk.
Ya, itu tadi video yang pertama mengenai jenis-jenis dokumen transaksi ya. Kemudian sekarang video yang kedua yang akan ditampilkan itu mengenai peralatan penyimpanan dokumen transaksi. Bisa kita lihat amati bersama. Tadi video yang kedua mengenai penyimpanan dokumen transaksi. Ya, sekarang tugas yang kemarin yang Ibu untuk menguraikan materi itu sudah selesai semua. Ya, jika sudah, silakan dipersiapkan kalian nanti mempresentasikan hasil dari yang kalian uraikan bersama teman kelompok kalian. Kemudian nanti silakan teman yang tidak mempresentasikan bertanya kepada teman yang sedang presentasi apa yang mau kalian tanyakan mengenai presentasi yang teman kalian sampaikan. Boleh, siapa yang bersedia presentasi duluan? Pokoknya siapa? Ya, boleh. Presentasi duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Anggraini. Dan di samping saya, perkenalkan nama saya Ulrika Azra. Baik, untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh saudari Afina. Jenis-jenis dokumen transaksi yaitu satu, faktur, yaitu berkas yang tertulis mengenai barang yang dijual. Dua, kwitansi, yaitu bukti pembayaran yang dibuat oleh penerima uang. Tiga, nota debit, yaitu bukti pengembalian barang besar. Empat, nota kredit, yaitu bukti pengurangan hutang. Lima, nota kontan, yaitu bukti yang dikeluarkan oleh penjualan ke pembeli. 6. Cek, yaitu perintah tak bersyarat dari nasabah ke bank. 7. Jet giro, yaitu suatu pembayaran yang tunai. 8. Memo, yaitu bukti yang dikeluarkan oleh perusahaan. 9. Bukti kas masuk, yaitu maksudnya dana ke perusahaan. 10. Bukti kas keluar, yaitu keluarnya uang dari perusahaan. 11. Rekening koran, yaitu bukti yang dicetak oleh bank. 12. Bukti setoran bank, yaitu bukti yang diberikan kepada nasabah dengan uang.
Perawatan penyimpanan dokumen transaksi. Pertama ada filing kabinet. Filing kabinet ini berbentuk lemari. Map snap Excel. Berbentuk map tapi yang tebal. Stok map folio, map kertas biasa, folder nanti sama dengan stok map folio, alert yang biasanya terdapat dan kuncinya. Baik, itu adalah pembatas kertas. Berikut tadi presentasi dan penjelasan secara singkat yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Nah ya, itu tadi presentasi yang dari kelompok 1 ya. Jadi temannya yang tidak presentasi boleh tanyakan apa saja yang menurut kalian mau ditanyakan. Silakan tanyakan ke teman kalian, nanti kita tanggapi sama-sama. Yang kedua, boleh. Biro sama cek itu sama nggak? Beda. Sama. Cek dan bilik biro. Kalau dari pengertian kita cek dengan bilik biro sama aja. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Yang dari kelompok Ada pertanyaan lagi? Sudah? Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, saya mohon maaf, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, yuk kelompok 2 boleh presentasikan dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Ridwan. Perkenalkan, nama saya Isanya Sika Ibu. Perkenalkan, nama saya Daniel Nia Putri. Perkenalkan, nama saya Fadil Mudin. Materinya akan dibacakan oleh saudari ini. Jenis-jenis dokumen transaksi. Transaksi bisnis retail merupakan bukti transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Salah satu contoh bukti transaksi adalah disediakan menggunakan dua transaksi bisnis internal dan transaksi yang terjadi dengan melibatkan pihak-pihak di luar perusahaan. Bukti transaksi internal adalah pemberian uang transaksi. Dua, peralatan penyimpanan dokumen transaksi.
dalam arsip, stokmat, beliau, umat register, folder, kabinet, dan bidang lemari arsip, piling kabinet, berserta piling kabinet. Sekian hasil dari kelompok kami. Silakan yang ada pertanyaan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Boleh, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kelompok yang lainnya. Kan dari kelompok saya belum tahu ciri-ciri dari folder itu apa, tolong sebutkan. Folder dari peralatan penyimpanan dokumen transaksi. Cirinya terdapat di dalam penyimpanan utama, terdapat nama khusus untuk suatu ruangan, terdapat beberapa file di dalam ruang folder tersebut. Folder biasanya dilambangkan dengan map berwarna kuning. Sudah. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Hormat ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi oleh kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Diana Ismail. Nama saya Setia Ismail. Nama saya Syarwati. Nama saya Setia Lian. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Akbar. Ini dokumen transaksi. Yang pertama, asuransi, tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani pihak pemegang. Yang kedua, cek, surat perintah tidak ada syarat dan lain kepada nasabah kepada bank. Yang ketiga, biaya bulan, dokumen pembayaran dan pembayaran yaitu pemindahan juga form kepada pemegang. Yang keempat, notaris, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh penjual pada pembeli secara tunai. Setelah itu, maka kredit dokumen yang digunakan oleh seseorang yang telah terjadinya pengurangan piutang usaha. Nota debit, yaitu bukti dalam bentuk pengurangan harga tentang barang tidak sesuai pesanan atau UKP. Bukti kas masuk, yaitu bukti penghasilan untuk usaha atau bisnis. Bukti kas keluar, yaitu bukti pengeluaran dari perusahaan atau bisnis. Peralatan penyimpanan dokumen transaksi. Sistem penyimpanan dalam lemari arsip. 1. Filing kabinet. 2. Lateral filing kabinet. Alat penyimpanan transaksi dalam mak arsip. Stokmat, folio, mat chapter, folder, order, widget. Peralatan pendukung penyimpanan dokumen transaksi. 1. Mesin penjilid. 2. Stapler.
4. 3. Perforata. 4. Mesin pematang kertas. 5. Mesin penghancur dokumen. Silakan kelompok lain yang Ya, untuk presentasi dari kelompok 3 ya, kelompok terakhir. Coba yang ingin bertanya bisa silahkan ditanyakan ke kelompok yang sedang presentasi di depan. Boleh, silahkan tanyakan. Boleh. Yuk. Apa yang dimaksud perforata? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara selanjutnya. Apa preparata itu untuk membuat lubang di kertas? Bagaimana itu? Cukup. Ada yang mau tanyakan lagi dari kelompok yang masih di presentasi di depan? Tidak, cukup. Boleh. Setelah hasil diskusi oleh kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya sudah presentasi ya? Iya. Ada yang benar, ada umpan baliknya, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Kemudian sekarang kita simpulkan untuk yang kelompok 1 tadi, pertanyaan itu bedanya cek dan melihat zero. Kemudian untuk kelompok 2, ciri-ciri folder itu seperti apa? Kemudian untuk yang ketiga, apa yang dimaksud dengan perforata? Bedanya cek dan melihat zero. Ada? Ya. Cek dan melihat zero itu berbeda. Kalau cek, dia itu secara langsung diberikan kepada nasabah yang ingin mencairkannya. Tapi kalau melihat zero, itu ada rentang waktu untuk mencairannya. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau melihat zero, itu bisa memindahkan uang dari nasabah lain ke nasabah yang lain. Itu bedanya cek dan melihat zero. Kemudian tadi ciri-ciri folder itu gimana? Biasanya dia berwarna kuning. Ya, jadi folder itu adalah alat penyimpanan arsip atau dokumen transaksi penjual. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari kelompok presentasi yang terakhir, apa yang dimaksud dengan perforata? Apa? Alat pelubang kertas. Biasanya dia digunakan ketika mau memasukkan dokumen itu ke mariner seperti ini. Nah, ini kemudian ya berlubang dimasukkan seperti ini. Untuk membuat lubang ini itu nama alatnya perforator. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Ya. Coba jenis-jenis
Itu tadi materi yang kita pelajari untuk hari ini. Ketika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kembali. Ketika ada materi yang belum jelas, silahkan tanyakan kembali. Cukup. Sekarang Ibu ada post-test, silahkan dikerjakan. Post-test ini individu, tugasnya sendiri. Boleh duduknya kembali. Dapat semua? Ya, di situ ada 4 soal, bisa kalian kerjakan sekarang. Jangan lupa identitasnya diisi dengan baik dan benar.
Sudah semua? Gimana soalnya? Sudah semua. Ya, terima kasih sudah mengerjakan WordPress-nya. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi materi yang kita bahas cukup ya, dari jenis-jenis dokumen transaksi beserta alat penyimpanan dokumen transaksi. Jenis-jenis itu sudah banyak sekali tadi disebutkan, ada faktur, cek beserta yang lainnya. Kemudian dokumen penyimpanan transaksi pun juga seperti itu, ada bilik kabinet beserta lainnya. Video juga sudah Ibu tampilkan. Sebelum Ibu tutup kegiatan di pagi hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi yang sudah disampaikan, boleh ditanyakan. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih untuk pembelajaran di hari ini. Kemudian untuk pembelajaran di pertemuan ke depan, kita sudah beda materi lagi. Kita nanti di pertemuan ke depan yang akan kita bahas itu adalah melakukan pencatatan bukti transaksi. Itu untuk pertemuan yang selanjutnya. Boleh siap-siap? Ya, boleh siap-siap, barangnya dibereskan. Kemudian untuk kelasnya boleh memberi doa. Duduk siap. Sudah mulai. Sudah selesai. Ibu akhiri pertemuan di pagi hari ini. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.